Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tabi'in yang beriman, semoga Allah melindungi kita dengan rahmat-Nya dan dijauhkan dari segala keburukan. Sifat sombong adalah sifat tercela yang dimiliki manusia, baik sombong terhadap manusia lain, bahkan ada yang sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak ulasan video ini tentang bagaimana Allah memberikan azab-Nya kepada orang-orang yang sombong. Namun, sebelum pada video, tekan terlebih dahulu tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Jazakumullah khairan. Kesombongan adalah sifat yang seringkali menjerumuskan individu ke dalam kehancuran. Kesombongan tidak hanya mengaburkan akal, tetapi juga menjauhkan manusia dari sifat-sifat mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, kesombongan manusia digambarkan sebagai salah satu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 37. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali tidak akan sampai setinggi gunung. Ayat ini menegaskan bahwa kesombongan tidak memiliki tempat dalam kehidupan seorang mukmin. Kesombongan pada hakikatnya adalah ilusi. Manusia yang merasa dirinya hebat atau lebih tinggi dari yang lain, lupa bahwa segala sesuatu yang dimiliki di dunia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang benar-benar menjadi milik manusia. Bahkan, nyawa sekalipun adalah titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Kesombongan juga menjadi salah satu sebab utama manusia melawan perintah Allah. Salah satu kisah paling mendalam dalam Al-Quran adalah kisah iblis yang menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena merasa dirinya lebih mulia. Dalam surah Al-A'raf ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kesombongan iblis menjadi awal kehancuran. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesombongan tidak hanya menyebabkan kehancuran individu, tetapi juga menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan umatnya tentang bahaya kesombongan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kesombongan sekecil apapun dapat menjadi penghalang seseorang untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Kesombongan adalah penyakit hati yang merusak hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama, dan bahkan dengan dirinya sendiri. Orang yang sombong cenderung memandang rendah orang lain, sulit menerima nasihat, dan seringkali merasa dirinya tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Islam juga memberikan solusi untuk mengatasi kesombongan. Yang pertama, dengan menyadari hakikat diri. Manusia adalah makhluk yang lemah, yang tidak memiliki daya apapun tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam surah Al-Infitor, ayat 6-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, hai manusia, apakah yang telah memperdayamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Kedua, dengan memperbanyak syukur. Kesombongan seringkali muncul karena lupa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga diwujudkan dalam perbuatan, seperti membantu sesama dan menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan. Ketiga, dengan menanamkan sifat tawadu atau rendah hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam hal ini. Meskipun beliau adalah manusia pilihan Allah, beliau tetap rendah hati dan tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendahkan diri, sehingga tidak ada yang menyombongkan diri atas yang lain,
dan tidak ada yang menzalimi orang lain. Hadis riwayat Muslim. Kesombongan manusia adalah pengingat akan kelemahan kita sebagai makhluk. Dengan memahami bahaya dan akar dari kesombongan, serta mengambil langkah-langkah untuk menghindarinya, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan meraih kebahagiaan dunia serta akhirat. Marilah kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari sifat sombong dan berusaha menjadi hamba yang rendah hati dan penuh syukur. Namun, ada gambaran lain yang lebih menakutkan sekaligus menjadi pengingat bagi manusia, yaitu neraka. Di dalam Al-Quran, neraka digambarkan sebagai tempat yang dipenuhi dengan azab yang sangat dahsyat bagi mereka yang ingkar kepada Allah. Salah satu perumpamaan yang bisa membantu kita memahami betapa mengerikannya neraka adalah dengan melihat kejadian kebakaran dahsyat di dunia, seperti yang terjadi di Los Angeles, Amerika. Ketika kebakaran melanda Los Angeles, api yang membakar hutan dan bangunan menciptakan suasana yang sangat mencekam. Langit berubah menjadi merah, asap tebal menutupi pandangan, dan panas yang luar biasa menyelimuti area tersebut. Orang-orang berlari menyelamatkan diri, meninggalkan harta benda mereka yang tak ternilai. Kebakaran ini mengingatkan kita akan panasnya api neraka yang jauh lebih dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 6-7. Dan bagi orang-orang kafir kepada Tuhannya ada azab Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sementara neraka itu menggelegak. Bayangkan suara gemuruh api yang tak pernah padam, panasnya yang tak tertahankan, dan kegelapan yang menyelimuti. Tidak seperti kebakaran di Los Angeles yang pada akhirnya dapat dipadamkan oleh para petugas. Api neraka tidak pernah padam. Ia terus menyala, membakar setiap yang dilemparkan ke dalamnya tanpa henti. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa api neraka itu 70 kali lebih panas dibandingkan api dunia. Beliau bersabda, "Api kalian ini yang dinyalakan oleh anak cucu Adam hanyalah 1 bagian dari 70 bagian panasnya api neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika melihat dampak kebakaran di Los Angeles, kita dapat sedikit merenungkan bagaimana rasanya berada di tengah kobaran api yang tidak memberikan kesempatan untuk lari. Kebakaran ini menjadi pengingat nyata akan ancaman neraka bagi mereka yang mengingkari Allah dan melakukan dosa-dosa besar tanpa bertaubat. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia memberikan kesempatan kepada setiap hambanya untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kisah kebakaran di Los Angeles mengajarkan kita untuk selalu waspada terhadap bahaya yang mengancam baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana kita berusaha melindungi diri dari kebakaran dunia dengan mematuhi aturan keselamatan, kita juga harus melindungi diri dari api neraka dengan menaati perintah Allah, menjauhi larangannya, dan selalu memohon ampun kepadanya. Semoga peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, menjaga keimanan, dan berusaha meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari panasnya api neraka. Sahabat tabi'in yang beriman, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari sifat tercela ini ataupun azab yang akan ditimbulkan dari sifat sombong ini. Semoga kita semua dirahmati Allah dan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.